rules ya. Oke, sekarang kita mempelajari sejarah. Sorry, sejarah. Biasa saya ngeri sejarah kan. Jadi kalian sekarang bertemu dengan saya di pelajaran PPKN di kelas 12 ya. Kita sekarang mempelajari mengenai menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. So, kenapa saya nggak masukin ke YouTube? Karena memang saya nggak mau. Jadi memang kita begini aja. Nanti ini akan saya masukkan ke terus seperti ini di Google Classroom dan videonya seperti ini gitu loh. Nah, kita ini ya sekarang kita mulai pembelajarannya. Oke ya. Sip. Oke. Oke, yang pertama makna dari hak asasi manusia kan kalian sudah tahu ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir seperti itu. Hak untuk lahir pun itu adalah hak dari Tuhan kepada kita. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Jadi hak ini sebetulnya sudah ada diatur dalam undang-undang dan sebelum adanya undang-undang dasar mungkin kita mengenal yang namanya Magna Carta. Magna Carta itu yang digunakan sama Inggris. Kemudian ada Declaration des Droits et des Citoyens, itu adalah deklarasi yang disampaikan oleh rakyat Inggris ketika mereka merdeka dan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memiliki properti sendiri, dikarenakan pada saat revolusi Prancis, pada saat sebelumnya Prancis kan dikuasain sama Raja Louis 14 yang pada saat itu otoriter banget, kemudian digantikan oleh cucunya Louis ke-16 yang menikah dengan Marie Antoinette yang berfoya-foya segala macam, akhirnya mereka digulingkan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan ada yang undang-undang dasar seperti itu. Dasarnya sendiri bahwa dalam pembukaan undang-undang dasar kita sudah melihat di bab 4 bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk merdeka dan setiap penjajaan di atas dunia harus dihapuskan. Itu sudah merupakan hak lahir sejak dini bahwa manusia itu bisa merdeka seperti itu. Kemudian sebentar ya. Sedangkan untuk kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Jadi kalau kalian menuntut hak, ya kalian harus menjalankan kewajiban kalian sendiri. Kalian sebagai warga negara, ya kewajiban kalian adalah melindungi negara kalian dan menjalankan apa yang sudah tertera dalam undang-undang. Contoh, tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Seperti itu adalah kewajiban dari warga negara. Kewajiban bisa kita artikan sebagai liabilitas. Dalam bahasa Inggris, liability adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak yang lain. Jadi kalau kita di sini bukan berarti, Pak, kita kan di sini bebas gitu loh. Kita merdeka. Iya, merdeka, tapi kan ada aturannya. Semua ada aturan. Dalam artian seperti ini, kalau kalian hidup di Indonesia berarti kalian harus mengikuti rules-nya atau peraturan yang ada di Indonesia. Dalam artian ketika kalian menjalankan kehidupan di negara Indonesia, ya kalian harus patuh dengan negara Indonesia. Saya ada satu contoh yang cukup bagus untuk kalian. Ketika orang Indonesia di Indonesia membuang sampah sembarangan, itu cukup banyak gitu loh. Tapi ketika mereka datang ke Singapura, contohnya Singapura nggak usah jauh-jauh, mereka akan patuh dengan negara Singapura, tidak membuang sampah, nggak ngeludah, nggak membuahkan permen karet, tidak merokok. Di kita,
ketika dia datang ke Indonesia, ketika dia balik lagi ke Indonesia, kebiasaan itu hilang, habit itu hilang. Kenapa? Karena mereka sudah malu, malu akan hal yang seperti itu gitu. Karena orang Singapura, mereka melaksanakan peraturan itu seperti itu gitu loh, dengan cara mereka membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau kita di Indonesia itu nyebrang asal aja kan, asal gitu kan, dengan kunci utama adalah begini, itu kan kunci utama. Dan ya itu, dalam hal ini warga negara Indonesia dibilang tidak patuh juga tidak, tapi dibilang patuh ya patuhnya ya kalau seandainya terlihat saja, tapi kalau nggak terlihat itu tidak. Saya sih punya saran dari buat pemerintah, sebaiknya sih setiap sudut di Indonesia tuh dipasangin CCTV, terutama pada saat pandemi seperti ini. Orang banyak sekali yang nggak pernah pakai masker di jalan, di anak-anak, kemudian orang dewasanya itu tidak sadar bahwa sebetulnya menggunakan masker itu bukan melindungi diri kita, tetapi melindungi orang lain. Mindsetnya harus dirubah orang Indonesia, melindungi orang lain dengan cara melindungi diri kita. Itu yang utama. Dengan memakai masker, otomatis kita akan melindungi orang lain. Prioritasnya adalah orang lain gitu loh. Sejak SD kayaknya kita sudah diajarkan bahwa kita peduli terhadap orang lain. Tapi di zaman kali ini saya cukup cukup prihatin dengan melihat orang-orang di jalan tidak peduli dengan sesamanya, dengan naik sepeda sembarangan, nggak peduli dengan pengendara yang lain. Jadi ya otomatis ya begitu-gitu saja. Seperti itu. Oke, next ya. Oke, substansinya adalah nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketika kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah jelas ya bahwa kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing seperti itu. Dan kalaupun kalian memiliki aliran kepercayaan, ya kita tidak bisa mengganggu gitu loh. Tapi tidak bisa tuh harus memaksakan kehendak bahwa si A harus agamanya ini, si B harus agamanya ini. Jadi kalau seandainya ada yang memaksakan, itu sudah salah kaprah seperti itu. Kecuali kalau seandainya dia pindah agama, itu hak dia gitu loh. Saya tidak pernah melarang orang pindah agama, ya itu haknya dia. Dalam arti ini hak dan kewajiban kita itu harus seimbang gitu. Ketika orang pindah agama, ya kita tidak bisa menjuliti dia gitu loh. Julid dalam artian bukan hak kita untuk menjuliti dia untuk pindah agama gitu loh. Biarin aja tuh. Ya toh dia sudah memilih keyakinan dia sendiri, ya so far ya sudah gitu loh, tidak apa-apa gitu. Tugas kita, saya mengutip dari Habib Jafar ini berkata seperti ini. Tuhan itu ada di hati kita. Kalau ke hati kita buruk, ya otomatis itulah cerminan orang menghadapi Tuhan kita gitu loh. Jadi bukan Tuhannya yang buruk, tapi umatnya yang buruk seperti itu. Ketika kita melihat orang pindah agama, lihatlah. Misalkan orang dari saya dari agama saya sendiri ya, orang berpindah dari agama Islam ke agama yang lain. Lihat, berarti apa yang salah dengan orang itu? Tidak ada. Yang salah adalah diri kita. Kenapa? Kenapa tidak bisa memfasilitasi dia gitu loh. Dalam hal ini memfasilitasi bukan berarti kita menekan lu jangan pindah agama, enggak gitu. Dalam artian apakah ada keyakinan yang tidak bisa diyakinkan oleh dia. Tapi kalau seandainya dia merasa nyaman dengan agama yang lainnya, sudah, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Karena kenapa? Hak manusia adalah semua tergantung kepada manusia itu sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, bukan sama rata sama rasa. Itu yang selalu digaungkan oleh PKI ya, sama rata sama rasa. Tapi dalam hal ini
Pancasila bukan ideologi komunis. Kenapa? Karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab kita adalah tata krama, dari sopan santun kepada orang tua dan adil kepada masyarakat. Adil dalam hari ini apa? Adil, kita bisa adil ke setiap orang. Jadi kalau seandainya ada orang yang membutuhkan 2 juta, kita tidak bisa memberi dia apa ya? Ya lebih boleh, dalam artian ya ada yang lebih membutuhkan dari dia. Adil di sini adalah kita harus cermat memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh dia gitu loh. Itulah pemerintah, kenapa kalian, Pak kok saya nggak dapat bantuan gitu loh. Dalam artian bukan kalian tidak dapat bantuan, tapi ya ada yang lebih membutuhkan dari kita. Terutama yang buat KJP, yang merasa dirinya masih mampu. Kalau saya sebetulnya seperti ini. Saya selalu ngomong pada setiap orang, kok kamu nggak dapat bantuan? Nggak apa-apa nggak dapat bantuan, karena saya emang bukan orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena yang lebih berhak, ada yang lebih berhak dari saya. Contohnya orang-orang yang berpenghasilan lebih rendah itu kan berhak. Meskipun saya berpenghasilan rendah, saya pun tidak akan menerima. Kenapa? Karena ya bukan hak saya masih bisa bekerja. Kita tidak bisa menganggap, wah antri-antri segala macam, minta bantuan. Saya cuma bilang seperti ini, rasanya cukup malu. Ya saya tidak menyalahkan mereka. Mereka juga kan dalam artian banyak yang di PHK segala macam, kebutuhan tinggi, pekerjaan kurang. Ya oke, memang kebutuhan seperti itu. Hanya saja kalau seandainya ada orang yang merasa ya masih bisa memenuhi kebutuhan, untuk apa minta bantuan gitu loh. Oke, selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia. Di sini kita bisa memberitahukan bahwa persatuan, inti dari semua itu adalah gotong royong dan persatuan. Kenapa? Karena di Indonesia kita harus bersatu dengan suku bangsa yang cukup banyak. Ada sekitar 3.000 lebih suku bangsa di Indonesia ini. Ya otomatis ya kita kalau tidak bersatu gampang saja dicerai-berai. Kita ambil contoh ya, negara yang sebenarnya suku bangsa banyak hanya Indonesia sih. Tapi kita ambil contoh saja negara-negara di daerah. Saya mikir dulu. Oke, suku-suku di Arab itu kan banyak. Akhirnya mereka terpecah-pecah. Saya tidak menyalahkan orang Arab ya. Orang Arab itu banyak sukunya. Cuma kalau seandainya mereka bersatu, mereka bisa seperti itu. Negara Arab ketika bersatu otomatis dia akan banyak. Contoh kita lihat saja negara-negara seperti Irak, itu kan mereka akhirnya terpecah belah karena kenapa? Mereka tidak mau bersatu, gampang dihasut oleh pendapat dari negara lain. Akhirnya mereka terpecah belah. Kita jangan sampai seperti itu. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sudah jelas bahwa ketika kita menyatakan pendapat, itu akan ada keterwakilan dan kita diwakilkan oleh yang ditunjuk oleh kita, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita menyatakan pendapat, kita tidak bisa langsung berbicara kepada presiden seperti itu. Ya itu kan diwakilkan oleh perwakilan yang kita pilih, seperti itu. Itu sama dengan senat di Romawi seperti itu. Sebetulnya Republik itu mengikuti dari Romawi. Romawi kan melakukan pemilihan senat. Jadi senat itu yang berperan aktif. Kita juga punya senat, yaitu MPR, DPR. Itu adalah kita, perwakilan kita, di mana keputusan-keputusan ada di mereka. Makanya kenapa ada demo, kenapa ada tidak setuju, ya karena kalau seandainya si DPR MPR memberikan keputusan yang tidak bagus, kita tidak setuju, ya bisa aja tidak menjadi masalah untuk demonstrasi, karena kan demonstrasi itu adalah suatu apa ya namanya, kalau dibilang itu adalah alat untuk menyampaikan pendapat. Itu adalah proses demokrasi, seperti itu. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini adalah tujuan kita sebetulnya. Adil kepada seluruh bangsa Indonesia itu adalah tujuan.
Jadi yang namanya nilai ideal sila Pancasila itu tujuan kita, tujuan tujuan dari founding father atau pendiri bangsa kita yang menginginkan negara Indonesia tuh seperti ini nantinya gitu. Ini yang kita perjuangkan untuk mencapai ini semua gitu loh. Mencapai sila semua ini seperti itu. Oke, next ya. Oke, hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila Pancasila itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada di pasal 28A dan 20 sampai 28J. Terus ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu Undang-Undang Republik nomor 5 UU RI, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang keenam, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian ini juga masuk ketentuan dalam peraturan pemerintah, ketentuan dan dalam keputusan presiden itu sudah tertuang. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi manusia dalam nilai fraksis sila Pancasila. Nilai fraksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai fraksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi sebenarnya Pancasila itu adalah bukan old school. Sebenarnya Pancasila sudah dipikirkan oleh orang-orang menghadapi zaman. Setiap perkembangan zaman itu Pancasila sudah cukup bagus untuk menghadapi perkembangan zaman. Obama sendiri yang pernah datang ke Indonesia, pernah speech di UI, pernah melakukan kuliah umum, dia menyatakan bahwa diversity in united. Jadi kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Dan itu diakui oleh ulama Pancasila merupakan jalan tengah untuk negara Indonesia gitu loh. Seperti itu. Nah, yang ini adalah silanya nih, sila Pancasila. Jadi sikap yang harus ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup beragama. Saya melihat hari ini cukup khawatir ya dengan kondisi masyarakat yang ya sedikit banyak kayaknya masih kurang menghormati antar agama gitu loh. Ada yang satu merasa terlecehkan, yang satu menjadi tertekan seperti itu. Saya cukup miris dengan hal ini. Jadi sebetulnya pendidikan kita sudah tinggi, hanya saja dengan ketinggian pendidikan kita, maka masyarakat semakin aneh kalau saya bilang gitu loh. Aneh kenapa? Tidak kembali lagi kepada Pancasila gitu loh. Dasar hukumnya seperti apa? Kalau seandainya, agama saya yang paling benar, saya tidak bilang seperti itu. Agama semua benar kok. Mengajarkan kebenaran, ada nggak sih yang mengajarkan keburukan? Saya tanya deh. Dalam agama saya selalu mengajarkan kebenaran. Dalam agama Nasrani, bayangkan mereka mengatakan bahwa ketika pipi kiri kamu ditampar, ya kasih aja pipi kanan kamu. Dalam artian apa?
Ya kalau seandainya kamu ditampar sama orang, ya jangan dibalas gitu loh. Ya kasihin aja nih, mau nggak ini lagi. Kenapa? Karena ya belas kasih gitu loh. Ajaran Buddha, Buddha juga seperti itu. Bahkan mereka tidak mau menyakiti hewan. Makhluk hidup lain aja nggak mau disakiti, apalagi manusia itu sendiri, seperti itu. Terus saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Saya cukup tergelitik dengan omongan Coki Pardede dan Muslim di podcastnya mereka. Ada satu kata-kata mereka, apa sih yang susah di Indonesia? Coki bilang Muslim bilang seperti ini. Yang susah, gampang. Mendirikan rumah ibadah di Indonesia yang susah. Agama yang minoritas. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Mendirikan suatu rumah ibadah di Indonesia, mereka bilang dalam kerangka berpikir orang aja mereka sudah disalahin. Apalagi ketika dicetak gitu. Ah, apa nih? Oh, ini. Hancurin aja gitu. Jadi emang agak susah. Tapi kembali lagi pada diri kita. Kalau kita mau bertoleransi antara sesama umat beragama, kita akan hidup damai, rukun kok. Seperti itu. Saya melihat uh, mungkin hal-hal seperti ini setelah tahun 2010 ya. Iya, setelah tahun 2010. Saya melihat agak sedikit ada kebimbangan gitu loh. Dan sepertinya kita ini saling bermusuhan. Saya juga bingung gitu loh. Ditambah lagi dengan kemudian adanya menjelang pilpres, pemilihan gubernur DKI pada saat era Jokowi itu, wow, saya cukup speechless dengan hal itu. Karena kenapa? Tendensi memusuhi antar umat beragama cukup cukup tinggi gitu loh. Kemudian saya lanjut ya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini yang masih terjadi di masyarakat gitu loh. Ketika misalkan dia punya kealiran keagamaan. Contoh, dia bukan saya bawa agama Islam aja. Dia bukan agama Islam, tapi Sunda Wiwitan. Dia tidak bisa dimasukkan di KTP-nya itu, kamu Islam. Bukan. Karena dia menganut ajaran Sunda Wiwitan yang berbeda dengan orang-orang Islam gitu loh. Mereka memang percaya ada beberapa nabi yang mereka percaya seperti orang Islam. Hanya saja mereka berbeda agamanya dengan orang Islam. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Ini yang kita masih kurang. Kita tidak pernah menghargai orang itu kurang di Indonesia. Saya pernah dengar suatu podcast dari Helmi Yahya dengan Deddy Corbuzier ya. Dia bilang seperti ini. Ketika dia tinggal di Amerika, itu orang apa yang namanya? Menghormati tapi menghargai juga gitu loh. Ketika dia tinggal di Seattle, itu Amerika ya. Amerika itu liberal banget dan itu bebas banget. Dan mereka kalau kalian menyatakan wah Amerika negara yang sangat bebas dan sampai ada pistol, jujur saya ketika dengar podcast itu wow, it's amazing. Kenapa? Negara Amerika yang sebebas itu masih menghormati orang, menghargai orang. Yang kurang dari negeri kita adalah menghargai seseorang. Ketika kita menghargai orang itu, otomatis kita akan menghormati orang itu. Hargai karya orang. Kita sama Kiki aja pasti dicela dulu. Kenapa kita harus celak gitu? Dia biarin aja dia mau bikin bukan boneka ya nggak masalah, orang dia bikin karya ya silakan saja. Ya kalau kita mau nonton ya gak usah nonton gitu loh. Ya sudah biarkan saja, hargai saja. Oke, ya udah, ya bikin karya sih sudah. Kalau merasa kamu tidak suka ya sudah gitu loh. Cuma kasih aja kritik masukan gitu loh. Dan tipis sih antara kritikan dengan celaan, itu memang tipis. Tapi yang namanya kritikan adalah membangun. Ketika orang itu, oh iya ini ada yang kurang di sini, itu namanya kritikan. Tapi kalau oh jelek banget ya, parah gitu, itu namanya ejekan. Itu cukup apa ya namanya ya, menghargai. Di bangsa kita tuh masih kurang gitu loh untuk rasa menghargainya. Yang berikutnya adalah saling mencintai sesama manusia. Ini yang harus kita jaga. Kita nggak, saya cukup cukup rindu dengan orang-orang Indonesia yang ketika jalan permisi Pak, ya sila, ya mau kemana gitu. Padahal kita tidak
kenal satu sama lain. Kalau sekarang orang jalan-jalan aja gitu loh. Itu saya wow, kemana orang ini. Bahkan ketika saya jalan di Yogyakarta, saya masih rindu orang ketika mampu jalan ke sini kan. Oh iya ke sana Mas, belok sana Mas. Jadi diberitahukan bahwa oh, oke, di Jakarta ini masih bukan masih ya, sudah langka dengan yang namanya seperti itu. Dulu zaman saya masih kecil, ya saya tinggal di daerah yang padat penduduk. Tapi ketika ada orang bertanya, dia akan, oh iya ke sini Pak, ke sini. Sekarang memang karena kota Jakarta berubah segmentasinya. Orang-orang banyak yang mencurigai satu sama lain. Jadi kadang, wah teroris nih, nggak pernah keluar. Padahal kita cuma satu yang kita ini. Kita jarang berbicara dan jarang mengobrol dengan tetangga gitu. Ketika kita mengobrol dengan satu sama lain, ya kita akan kenal dia orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Kemudian tenggang rasa. Nah ini yang tadi saya bilang tenggang rasa dengan tetangga kita berbicara, kemudian kita menyapa gitu loh. Dulu zaman saya waktu kecil, ketika saya umur SD, saya tinggal di daerah Jatipulo, daerah nggak jauh dengan kalian ya, di daerah Jakarta Barat juga. Itu saya pernah mengadakan 17 Agustusan di setiap RT itu membuat tumpeng. Mereka berjejer di bawah di samping di tanggul kanal barat itu mereka berjejer semua membuat tumpeng, kita makan bersama, kita kenal bersama. Itu yang sudah jarang, sudah langka di Indonesia saat ini. Apalagi pada saat pandemi seperti ini cukup miris sih. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang harus kita junjung tinggi, nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah ini, mengutamakan kepentingan negara. Kadang pejabatnya juga seperti itu. Saya melihat juga cukup bingung gitu loh. Mereka mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat gitu loh. Saya berharap mulai dari kalian ini yang mengutamakan kepentingan, ya jangan mengutamakan kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan bersama terlebih dahulu gitu loh. Yang saya cukup miris adalah cerita dari Mem Duma sih. Mem Duma bilang ketika dia berdiri ada anak muda pakai seragam sekolah pura-pura tidur di busway. Jadi cukup wow. Padahal dulu saya diajarkan bahwa ketika ada orang yang lebih tua berdiri, ya kita diri. Saya sampai dengan hari ini kalau seandainya naik kereta, ya ketika masih ada kesempatan untuk berdiri, ya saya akan berdiri. Itu yang sudah mulai hilang di negara kita. Justru itu terbit di negara-negara seperti Jepang yang katanya tidak punya Pancasila dan tidak punya Tuhan orang-orangnya, tapi mereka menerapkan yang seperti itu. Menghormati, menghargai orang lain yang lebih tua seperti itu. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Jadi kita harus, ya itu yang saya kembalikan. Kita tidak dituntut untuk berperang. Untuk berperang melawan COVID saja kita disuruh di rumah aja. Orang-orang masih mementingkan kepentingan diri sendiri gitu loh. Cinta tanah airnya masih kurang. Bangga sebagai bangsa Indonesia-nya juga kurang. Kenapa? So, kalau kita bangga sama bangsa Indonesia, kita nggak akan tuh yang namanya pergi wisata menghambur-hamburkan duit ke luar negeri. Pak, Indonesia mahal. Bali aja 1.200.000. Oke, buat ke Bali 1.200.000. Oke, nggak masalah. Ya dalam hal ini kita harus bisa mencintai. Saya jujur ketika saya kemarin nonton Together, Lee Seung Gi dan Ji Hao, saya ngelihat mereka ke Jogja sama ke Bali doang, rasanya kangen gitu loh dengan wah Indonesia ternyata lebih bagus. Ketika mereka datang ke Thailand, datang ke ke Pokhara, Nepal, ada rasa feel yang berbeda dengan Indonesia gitu loh. Di luar negeri seperti itu, ketika lihat loh padi sama aja, di Bali juga ada kok yang seperti itu gitu loh.
kita juga bisa melihat gunung yang seperti Annapura di Indonesia, di Papua. Tapi ya kita kembali lagi gitu loh. Orang-orang Indonesia merasa luar negeri itu lebih bagus daripada Indonesia. Produk luar negeri lebih bagus. Padahal kalau dilihat produk Indonesia juga nggak kalah bagusnya gitu. Terus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini yang keempat ya, sila keempat ya. Mengutamakan kepentingan negara. Ya, kepentingan negara itu lebih penting daripada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini kadang-kadang kita masih seperti itu. Kita pengen A, ya A harus A gitu. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini mengutamakan musyawarah. Kita selalu itu yang hilang dari kita. Kita nggak pernah berkomunikasi dengan orang. Kita taunya ngejulutin orang gitu loh. Wah si ini itu yang kita harus hindari sebenarnya. Oke, bentar. Oke, kelewatan. Sebentar ya. Oke, sebentar. Harus saya previous dulu. Oke, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita jangan minta haknya dulu, tapi kewajibannya yang dilaksanakan. Menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Nah, ini kita masih sering nih kayak gini. Menjauhi sifat boros yang gaya hidup mewah. Oke, ini yang agak susah sih dari masyarakat milenial seperti kalian. Ya bagus sih ketika kalian belanja misalkan di Tokopedia, di Bukalapak itu meningkatkan industri perumahan Indonesia. Hanya saja memang ya kita harus berhemat agar devisa kita tidak keluar terus ke luar negeri. Oke. Sampai di sini kalau seandainya kalian masih ada yang mau ditanyakan nanti silakan di kolom pertanyaan di Google Classroom. Tanya ke saya. Kemudian ada kasus pelanggaran hak warga negara adalah pelanggaran terhadap hak warga negara yang telah tertulis pada undang-undang yang ada baik di itu dalam hal menghambat, melarang, mengganggu hak orang lain dan lain-lain. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, contoh pelanggarannya yaitu tidak mendapatkan persamaan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, tidak mendapat kesempatan memilih, tidak mendapat pengajaran, tidak mendapat pendidikan, hukuman mati. Ini tragedi Trisakti ya salah satunya. Ini udah kalau saya bilang udah old school lah, itu sudah lama tapi ya memang itu sejarah gitu loh, sejarah negara kita. Tapi ini sudah cukup lama. Untuk kasus yang sekarang malah cukup banyak, penggusuran rumah, penyanderaan WNI. Ini contoh-contoh kasusnya aja. Oke, nanti saya akan coba kasih kasih kasus di Google Classroom. Nanti kalian jawab. Kalian nonton ini dulu baru kalian bisa jawab dengan kalau kalian nonton ya pasti kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di di Google Classroom. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.